Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Halo, kita. halo. Yang hostnya siapa sih? Kan gak Kak, menjawab. kaget gua. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FPL Indonesia. Lumayan cukup lama, 2 minggu kita vakum karena international break. Tapi kita hadir kembali di weekend ini untuk membahas perkembangan FPL, strategi transfer kayak gimana, base 11-nya nanti seperti apa. Dan yang terakhir Kaptennya siapa? adalah pemilihan Kapten. kapten. Yoi. Tapi Yoi. sebelumnya gue mau ucapin Hmm, nih, coy, hmm, ke hmm. teman-teman sponsor kita, Baba Ya, Raffi, bro. Slipi Sleepy Kemanggisan. Kemanggisan. Terima kasih banyak karena dengan bantuan dari sponsor kita, liga kita yang elit ini bisa berjalan. Untuk sekarang udah bisa berjalan gitu. Dan selamat kepada pemuncak klasemen. Muncak Semoga kelas. poinnya terus bisa berlanjut bagus di game week selanjutnya gitu. Amin. Tapi kepada pesaing jangan ini juga, jangan patah semangat juga untuk jadi juara di Liga Bacotnya itu. Perjalanan masih panjang, masih banyak pertandingan yang akan kita laluin, masih banyak kesuraman yang Yo, akan kita lewati, betul. banyak sekali. Jadi tetap semangat karena FPL itu maraton gitu aja. Dan di Ya. minggu ini ada sedikit Pengumuman penting. pengumuman penting, betul. Pengumumannya apa nih? Kita bakal ngadain kuis. Yoi. Ikuit lagi. Untuk Bapak, game week ini duitnya kita nggak akan habis-habis mengadakan nih. kuis. Ya, karena kita kedapatan juga sponsor pembantu, sponsor Mantul. tambahan, yaitu Teman-teman. tempatnya cupang hias terbaik se-Nusantara. Wow. Diambil dari laut terbaik di Indonesia. Yoi. Main. Yoi. Gua sampai gemeter loh. Dengar ini, dengar Bayu bersabda tadi. Turnip Fish Farm namanya. Turnip Oke. Fish Farm. Tapi pasti Iya. ada teman-teman yang bertanya, gimana cara memenangkan hadiah kuis ini? Itu Nah. ada syaratnya juga. Kita bikin simpel aja, karena ini kuis kita bikin simpel aja gitu. Kita nggak usah ribet. Jadi teman-teman dan para manajer tinggal follow akun Instagram Turnip Fish Farm. Ya, kenapa kita suruh Yaitu follow? Yaitu akunnya Hmm. @turnip_fish. Oh, Turnip_fish. Ntar oke. ditampilin. Ntar kita tampilin Iya, di tampilin. tung gitu. Jadi itu Iya, tinggal gampang. tinggal follow aja. Kenapa kita suruh follow? Karena nanti pemenang kuis akan kita umumkan di Instagramnya ikan turnip fish ini gitu. Nanti di story akan kita story, nanti di mention yang menangnya siapa. Kalau kalian belum follow, hadiahnya hangus. Udah gitu aja ya. Nyantro. Cukup kali ya. Jadi lanjut aja. Di segmen pertama ada strategi transfer untuk game week kelima. Bayu, gimana Bay? Mantap. Kalau Waduh. gua kan kemarin nyimpen 2 free transfer. Ya. Memang sengaja buat menavigasi international break ini kan, Hmm, biar ngelihat cedera-cedera, fit pemain dan juga COVID situasi COVID. segala macam kan. Nah, gua baru pakai 1 free transfer, yaitu mengganti Rhys James menjadi Dallas, Stuart Dallas. Chris James sudah Kenapa? kehilangan ini ya posisi ya. Posisi. Iya. James kayaknya udah kehilangan posisinya sih, ngelihat kemarin menang banyak dan Aspilicueta main di kanan, Main di kanan, main di kiri. Chilwell walaupun Chilwell kelihatan cedera, tapi belum tahu juga. Kayaknya James udah nggak itulah, Nggak jadi pilihan. nggak nail banget lah. Hmm. Jadi gua segera buang, gua ganti dengan Stuart Dallas Leeds yang kemarin kita agak meragukan sebenarnya pertahanan Leeds seperti apa. Ternyata bisa bertahan kemarin pas lawan City. Betul. Mantap ya. Dan itu bagus banget. Dan Dallas udah 2 kali hampir mencetak gol. Yoi. Jadi gua transferin dia lagi gitu. Dan untuk 1 free transfernya lagi, gue masih melihat kondisi terakhir Kevin De Bruyne. Oke. Kevin De Bruyne Jadi- lagi gimana kan, dia kan cedera kan kemarin pas lawan Inggris Belgia. Betul. Jadi gue nungguin kabarnya dia dulu. Misalkan fit bakal gue keep, misalkan dia major isu nggak bakal main, mungkin gue mempertimbangkan untuk transferin Sterling atau Son.
Berarti lu last minute transfer dong. Last minute transfer untuk yang satu transfer ini. Yang satu transfer. Menegangkan juga ya. Iya. Duit aman duit. Duit aman. Kalau tiba-tiba turun atau naik gitu kan, yang Aman. penting punya spare kan. Oh, kalau misalkan pasti ada. misalkan duit kurang tinggal hubungin ini aja. Baba Raffi Slipi Semanggi, ntar didonasi buat transfer. Iya. Apalagi lagi laku-lakunya sekarang Baba Raffi Slipi Semanggi. Yoi. Manggisan. Oh iya nih gara-gara si Fahmi. Fahmi Baba nih. Raffi Slipi ke Manggisan. Iya. Semanggi itu Maaf, cabangnya. maaf, maaf. Beda lagi cabangnya. Iya. Iya sih Baba semenjak Raffi Slipi ke Manggisan. semenjak Mane positif itu makin banyak itu yang ini, yang belanja yang borong makanan di sana. Kenapa? Karena Tahu nggak lu alasannya? coba lu yang nyampein dah, nggak usah gua. Apa? Alasannya itu karena sudah terbukti, ya kan? Gimana? Mohamed Salah langganan di situ, temen dekatnya, temen ikripnya tuh Sadio Mane, terus siapa? Thiago Alcantara. Alcantara, gue mau nyebutin Thiago Silva lagi. Itu gak sih lu? Thiago Alcantara nongkrong bareng positif, Mane positif, Salah nih berkat mengkonsumsi Baba Raffi. Baba Raffi imunnya meningkat. Iya, Nggak bener. kena dia. Isinya kan daging-daging segar sama ini sayuran dia. Sama sayuran saja, Iya, betul. bener. Jadi nih buat teman-teman yang di sekitaran Jakarta, Manggisan, pokoknya Jabodetabek lah, itu bisa langsung pesan untuk Baba Raffi Slipi ke Manggisan untuk meningkatkan imun kita. Sampai dijagain polisi loh ngantrinya loh. Lu jangan Gitu. ngomong gitu. Bisa diserbu netizen kita anjir. Oke, lanjut. Zaman dulu Mi. Gimana? Mi. Belanda ke Indonesia katanya nyari rempah-rempah. Bohong itu. Belanda tuh nyari Baba Raffi Slipi ke Manggisan. Anjir. Makanya dia ke Indonesia. Iya. Pantas aja tuh pemain PSM Makassar William Pluim itu nggak langsung ke Makassar kemarin, di Jakarta dulu nangkring di Baba Raffi, ternyata gitu ya. Baru percaya gua. Aduh, Oke. Lanjut. Sekarang giliran gua nih. Lu tiap kali giliran gua lu selalu mensabotase nih. Oke. Oke, sikat. Buat strategi transfer gua di game week besok. Gua sebenarnya pengen strategi gua hampir sama Bayu untuk KDB ya. Maksudnya tadi itu pengen mantau KDB dulu. Cuman karena ada bisikan dan gua nggak mau terlalu lama dengan kegalauan, jadi gua ngambil keputusan. Apalagi kan kemarin Son gua pemain yang akan gua transfer masuk ini mainnya bagus. Itu siapa? Son. Jadi Son gue transfer masuk, terus keluarin KDB. Kenapa Son? Karena momennya kemarin lagi bagus, habis menang lawan MU dan dia juga poin. Dan gue ngelihat strateginya Mo juga agak sedikit spesial buat Son, pergerakan Son. Jadi gue nggak mau lewatin Son di game week selanjutnya, di game week ke-5 ini. Jadi gue nggak mau panjang pikir lagi, langsung aja ambil angkut si Son. Kemudian untuk strategi ada sedikit berubah sih di line up aja. Kenapa? Karena kemarin game kemarin gue masang Bamford lawan City, yang gue percaya City lagi jelek pertahanannya, ternyata nggak terlalu begitu menghasilkan banyak poin buat Bamford. Malah yang gue cadangin itu Wilson. Poinnya bagus banget kemarin. Tanpa pikir panjang lagi, gue naikin Wilson untuk di game week ke-5. Apalagi lawannya adalah MU. MU tim yang bagus, tapi bukan untuk lini belakang. Itu jelek kalau menurut gue. Gitu aja. Berarti kebantai dong. Iya, gimana? Tim Berharap dibantai dong. Oh, jangan gitu dong. MU menang, Wilson MU menang, tapi Wilson nyekor, itu aja. Soalnya Wilson nggak bakal dijagain ya sama backnya ya. Orang backnya ngejagain backnya sendiri kan. Iya itu hobinya marking ini anjir. Di marking temen. Kayaknya harus ganti kalau menurut gue ya, MU tuh ya harus ganti jersey. Jangan pakai jersey merah. Gue rasa gitu. Gitu ya. Kalau pakai jersey merah dijagain semua sama Maguire. Oh gitu ya. Ya udah besok ganti kuning aja biar nggak jagain wasit. Oke. Lanjut ke Raka. Oke.
Kalau dari gua, strategi transfer gua itu adalah untuk memanfaatkan uang di bank sebetulnya seperti itu. Dasar lu Jadi banker. di game week 4 itu gue setelah melawan transfer terus gue lihat loh kok duit gue in the banknya 3 juta ya, ngapain gue taruh duit 3 juta di in the bank kan gak bisa menghasilkan poin. Terus akhirnya gue mencari-cari pilihan gue mengeluarkan Foden City buat ganti ke Son. Mungkin alasannya tadi Fahmi udah jelasin kan kenapa Son gitu. Cuma kalau gue mencoba mencari alasan yang lain itu adalah karena kedepannya fixturnya. Kalau misalkan kita lihat besok kan lawannya West Ham, terus berikutnya lawan Burnley, lawan Brighton, lawan West Brom, baru nanti di game week 9 dia ada lawan Manchester City gitu. Dengan form yang sekarang lagi bagus, kemarin lawan MU juga dia eksplosif juga. Jadi itu pertimbangannya kenapa enggak sih gue ngambil Son gitu. Sebenarnya ada pesaingnya juga sih. Awalnya gue mau ngambil si Fernandes karena kan memang tumpuannya banget juga kan si Fernandes di MU. Tapi kabar terbaru dari timnas Portugal itu kan CR7 positif COVID, ya kan. Nah, Ronaldo COVID, memang Bruno ini di tes negatif kan. Ya. Nah, tetapi ada ketentuan. Nah, ini yang perlu dicermati juga sama manajer FPL gitu. Ada ketentuan di FA di Inggris bahwa dia karena dia terkonfirmasi kontak dengan pasien konfirmasi positif, akhirnya dia harus dikarantina selama 2 minggu. 2 minggu. Ya kan. Jadi kemungkinan besar itu pemain timnas Portugal yang main di Liga Inggris itu akan dikarantina selama 2 minggu. Gitu. Pertimbangan juga ya. Termasuk Bruno Fernandes. Terus Foden-nya Wolves, ya kan? Bruno Bernardo Silva, Ruben Dia. Nah itu yang menjadi apa ya? Yang harus menjadi bahan pertimbangan juga di FPL kita musim ini gitu. Kasihan Wolves. Karena itu Wolves juga pemainnya banyak sekali kan. Oke. Nah, makanya itu yang harus dipertimbanggan gitu untuk para pemilik pemain-pemain Portugal yang main di Liga Inggris, terutama yang kemarin main di itu ya Nation League ya. Gitu. Jadi kenapa gue ngambil Son? Itulah alasannya. Oke. Segmen 1 sudah cukup. Kemudian kita lanjut ke segmen kedua. Segmen kedua adalah DS11 versi bacotin untuk game week 5. Jadi di segmen kedua ini kita akan bahas seperti biasa pemain-pemain yang bakal gemilang di game week ke-5 ini. Yoi. Oke, langsung saja promosinya dulu. Kita pakai formasi 3 back, 4 tengah dan 3 striker. Di posisi kiper ada Areola. Ini gua yang jelasin kenapa kita pilih Areola lawannya Sheffield. Lu tahu Sheffield kayak gimana? Dan gue yakin si Areola itu bakal clean sheet. Strikernya Sheffield blee. Kemungkinan clean sheet itu besar. Areola itu aja. Oke, cukup ya. Kemudian di posisi back ada 3. Yang pertama Lamptey. Gimana Rak? Lamptey ini sebenarnya agak gambling sih. Karena kan dia kalau misalkan kita lihat dari aplikasi itu juga dia 75% kan. Itu tipuan. Ada pentung kuning. Tapi di game week kemarin juga menjelang game week 4 juga ada pentungnya juga. Tapi dia tetap main. Gitu ya. Wah, ini juga bagus. Nah, makanya kenapa kita pilih Lamptey ya karena attacking threat-nya luar biasa. Menurut gua selain TAA back sayap yang eksplosif banget, terus crossing-nya juga bagus. Crossing-nya selevel Chris James lah. Jadi itulah yang kenapa kita ngambil Lamptey, walaupun Brighton mungkin secara defensif nggak terlalu bagus ya, cuman attacking threat-nya itu yang menjanjikan sekali dari Lamptey. Oke. Lanjut ke Pieters. Ini gua aja yang jelasin. Pieters lawannya West Brom ya. Mainnya juga bagus nih dari kemarin kalau gua ngeliat ya secara pribadi. Apalagi Burnley itu di musim lalu defensifnya juga bagus, dan gue perhatiin sepanjang game week putaran di awal-awal game week ini nggak terlalu mengecewakan.
Makanya gue memilih Pieters untuk masuk di line up best 11 ini. Dan gue rasa dia bakal, kalau nggak clean sheet, peluang assist ada. Gitu aja. Oke, kemudian Karena lanjut maunya ke Dallas. Bayu. Nah, ini backnya kesayangan Bayu nih. Iya, back kesayangan gue nih yang belum poin-poin. Sip. Dari game 1. Pilihan gue kenapa sebenarnya Leeds bisa bertahan bagus sebenarnya bisa. Oke. Ternyata kemarin pas lawan City solid dan juga lawannya Wolves yang sedang dihancurkan isu dengan masalah Covid nih Portugal. Jadi banyak yang nggak main. Kemarin pun Dallas sudah hampir 2 kali big chance hampir nyetak gol. Dan gue berharap buat lawan Wolves dia bakal dapat defensive return sama attacking return. Jadi Dallas opsi yang sangat terbaik sih karena kita juga melihat di game kelima ini untuk aset defensif terbatas banget. Terbatas. Benar-benar. Ya gimana nggak terbatas, Liverpool yang lawan Aston Villa bisa dibantai. Makanya itu Kan emosi gue ya kan. Pakai yang terbatas. double desk kayak Van Dijk sama PAA duet gitu, atau Robertson Van Dijk gitu. Tiba-tiba dibantai. Lu jangan bahas kenapa terbatas? Terbatas karena itu karena tim besar defensifnya belum konsisten, tim kecil defense belum konsisten tapi banyak attacking return gitu sih, makanya belum konsisten banget. Itu dong, kalau dibantai bahas Liverpool aja. Gue takutnya tadi membelot ke MU lagi. Oke. Kemudian ada di tengah kita masang 4 pemain ya. Ada Sterling. Jagoan lo nih, Mi. Jagoan gua. Udah baik. Dari sebenarnya kita 50-50 nih antara Sterling atau KDB. Atau KDB betul. Karena dua-duanya memang meragukan 75%. Jadi meragukan. Tapi kelihatannya dilihat dari kondisi terakhir KDB paling meragukan dibandingkan Sterling. Jadi kenapa kita ambil Sterling lawan Arsenal? Masa iya City kalah lagi? Kalah. Iya. Pasti mau ini kan lagi. Iya. Pep udah gemes banget nih Mas ini. Nah, apalagi dia habis dikalahin sama Arteta dan kemarin kan. Iya. Biasanya kayak Liverpool kemarin habis dibantai sama Arsenal besoknya ngamuk biasanya. Gitu. Mudah-mudahan menang. Mudah-mudahan menang Mas City. Terus? Iya, dan gue berharap Sterling bisa sebagai tumpuannya gitu, melihat Kun yang baru latihan dan Jesus yang baru kembali. Jadi kayaknya main ya Kun ya. Iya. Kelihatannya main. Jadi tumpuan utamanya Sterling sih harapannya gitu. Oke, siap. Semoga inilah jangan kalah lagi lah City. Kalau kalah, aduh. Liverpool nggak ada saingan. Nggak saingan ada. Enggak, kalau kalah yang nemenin MU peringkat 17. Di Championship kan. Oke. Lanjut ke pemain berikutnya ada Havertz. Gimana Rak? Yo, iya, kayak Havertz. Baju lu udah sama nih. Wah, beda. Ini baju juara Liga Champions ya. Oh gitu ya. Drogba dong. Itu soalnya kenapa kayak Havertz? Soalnya kan kalau dilihat 3 game week awal itu kan sebenarnya masih biasa ya. Karena juga dia dimaininnya posisinya nggak di posisi terbaiknya dia gitu. Karena memang si Havertz ini juga versatil player juga kan. Tapi emang potensinya keluar banget waktu dia udah dibalikin ke AMF. Nah di game week 4 itu udah dibalikin sama Lampard di AMF. Dan juga di timnas Jerman itu 2 pertandingan itu dia deliver assist dan assist gitu di dua game itu. Cakep ya. Dan ada tiga assist di 2 game tersebut, dan gua rasa performa Havertz ini emang lagi menanjak gitu, dan lawannya pun Soton penyerangannya bagus, defensifnya juga nggak terlalu dalam ya. Maksud gua kalau misalkan melawan tim yang defensifnya nggak terlalu deep, itu Chelsea bisa manfaatin larinya sayap-sayapnya. Werner kemungkinan Pulisic main, terus nanti Havertz bakal nusuk di lini kedua gitu. Umpan tarik ke Havertz, shoot, nyata. Menurut kita sih gitu. Jadi kenapa itu kita pilih Havertz? Kemudian lanjut ada Salah. Ini ya apa? Agennya Barbara Filipe. Agennya Barbara Filipe ini yang anti Covid. Ya ininya udah bagus, gimana nih? Udah pakai bajunya nih gua nih. Udah pakai baju. Iya. Yoi. BTW Bay, lu pakai baju itu mirip Alcantara, Cok.
muka Anjir. tengil gitu kan, terus botak-botak gitu. Gini, Terus matanya gini kan. krempeng-krempeng gitu kan, ya kan. Matanya gini kan. Bahunya gitu kan, gitu. Terus matanya gini gitu kan. Lu jangan gitu, minggu depan dia nggak mau podcast lagi tapi ikutan latihan bola dia. Oh iya bener. Keren kali Alcantara. Yoi. Oke, gimana Ya. Bang? Mohamed Salah, kenapa tuh? Besok Liverpool kelihatan bakal full power. Mane, Thiago udah Mane kembali dari Covid kan. Sebenarnya mereka fit aja, tapi secara isolasi kan. Lawan Everton yang katanya lagi on fire, coba kita buktiin sama juara. Nggak pernah menang kan lawan Liverpool kan? Awalnya menang. Dan gue rasa Salah tetap jadi firepower-nya nih. Firepower-nya lawan Everton. Kemarin juga dia walaupun dibantai Aston Villa ternyata nyentak 2 gol kan. Wah, penyelamat poin gue dia. Iya, nggak salah sih lawan Everton kayaknya pengen ngebuktiin juga. Everton mah cek awal-awal doang kayak gitu kan. Dan juga Everton kan PR-nya tuh di kiper kalau menurut gue. Makanya pas di episode kemarin Fahmi belain Pickford, menurut gue masih belum itu, masih agak kurang Pickford. Iya. Terlalu hype aja pemain ini. Ternyata pas dibuka topengnya ada Kepanya anjir, mukanya Kepa Bang. Nah itu. Tapi Kepa kayaknya main di ntar deh. Main di cedera kayak. Suwe. Oke. Lanjut ke Trossard. Oh, Trossard. Double Brighton kita nih. Gimana Ya Bro? Crystal Palace, Trossard. Crystal Palace sebenarnya mainnya nggak sering nyerang juga. Brighton tuh tim yang bermain bagus tapi nggak dapat poin. Ini mainnya bagus dan Trossard ini bener-bener lubang banget, dia jadi penyerang kanan. Lubang banget Iya, penyerang kanan dia. Iya kan main 3 penyerang kan, Connolly, Maupay sama si Trossard. Trossard ini potensi, cuman dia berkali-kali nggak poin. Harusnya sih pas lawan Pers ini ada kemungkinan besar untuk poin sih. Oke, cukup kali ya. Kemudian kita lanjut ke depan, kita masang 3 striker. Yang pertama ada Wilson udah gue jelasin andalan lo nih Mi. Enggak, udah gue jelasin tadi di strategi transfer gue kenapa Wilson ini. MU lu tahu sendiri gimana pertahanan, lagi rapuh-rapuhnya pertahanan MU, dan Wilson juga bertanding dengan kepercayaan yang lagi bagus dan itu positif nanti di lapangan gitu. Bagus untuk COVID. Bukan. Positif untuk moodnya gitu. Bagus moodnya main sampai mempengaruhi penampilan di lapangan. Apalagi kan MU lagi jeleknya lah lini belakangnya kalau gue ya. Ya kalau misal belakang tengah depan kayaknya. Iya belakang. Teles langsung main gak Mi? Kira-kira menurut lo? Kalau menurut gue ya pribadi ya, nggak tahu kalau kalian. Belum sih, masih diparkir kayaknya. Tapi kalaupun main mungkin dia masuk sebagai pengganti. Kemungkinan jadi besar. keeper. Enggak lah. Apalagi kan Son lu lihat kemarin mainnya sering lepas juga kan, marking nggak tahu siapa markingnya anjir. Aduh mendingan Dier. Jelas kagak marking tau pergi boker dia kan. Sao nggak tahu kemana. Kalau menurut gua Teles bakal langsung main. Kenapa Mi? Ini si Ole bakal ngasih shock therapy buat Sao yang mainnya jelek banget kemarin. Wah, jelek banget. Terus Teles kan ngapain harus dimulai dari base, orang dia udah fit, dia kan udah main dari kemarin. Iya. Gitu ya. Dari posisinya juga sama sekarang sama si Sao, nggak main 2 minggu kan, udah trending. Gue rasa Teles harus dimainin melihat dengan kondisi pertahanan MU yang berantakan, tapi kita lihat sih nanti gimana pemikirannya Ole. Gitu. Tapi biasanya Ole mainnya safe sih, Iya, gitu sih juga. Nggak terlalu banyak gambling dia. Yap. Oke, lanjut ke Vardy. Gimana nih Vardy lawannya Aston Villa? Wow. Wow, Jamie Vardy lawan Aston Villa. Ini mah sebenarnya kalau Vardy, why Vardy gitu. Karena tren positif yang dia bawa gitu. Kemarin waktu lawan WBA juga dia kan cetak gol. Terus sekarang lawan Aston Villa. Aston Villa kalau kemarin kita lihat lawan Liverpool itu kan nyerangnya oke banget ya. Nah, cuman Vardy ini tipikal penyerang mencari ruang kosongnya tuh jago gitu. Dan juga midfieldernya Leicester juga sekarang lagi udah makin klop aja nih sama ngasih umpan areanya ke Vardy gitu. Jadi menurut kita sih untuk lawan Aston Villa ini ya mungkin akan menjadi banyak gol juga nih, banyak gol kayak kemarin Aston Villa lawan Liverpool gitu. Jadi kalau dengan banyak gol ya potensinya Vardy akan bisa mencetak gol dan juga penalti takernya juga sih. Tuh. Siap.
Kemudian lanjut terakhir ada Kane. Gimana, Bay? Wah, Kane Hurricane. Lawannya West Ham. kemarin kan sempat diragukan tuh karena cedera, tapi dia main ternyata pas di Inggris. Dan gue rasa kenapa Kane kemarin jarang diambil karena dia jarang passing. Ternyata malah jadi raja passing sekarang. Itu sih kenapa menjual sekarang. Di samping juga Spurs lagi on form. Besok lawan West Ham yang masih angin-anginan, gue rasa Kane patut buat diambil sih. Oke. Gitu. Siap. Cukup kali ya untuk yang best 11 kita. Terakhir adalah kaptennya best 11 kita. Kapten best 11. Yoi. Sikat nih. Banyak, ada 11 pemain nih, tapi kita pilih ke Vardy. Alasannya kenapa? Udah dijelasin tadi sama Raka. Bisa mundur sedikit. Kita milih Vardy. Kita milih Vardy. Tapi kalau misalkan kalian masih bimbang, opsi lain bisa salah sih, gitu aja. Pilihannya antara dua itu. Atau antara Son dan Kane. Son dan Kane. Kalau Son Tapi kalau dari kita milih Vardy. Vardy aja. Tapi kita milih Vardy. Oke. Untuk segmen kedua cukup. Kemudian kita lanjut ke segmen 3. Ada pemilihan kapten untuk tim kita masing-masing. Oke, Raka. Oke. Kapten untuk game week 5. Untuk game week 5 ini gue pilih kapten Mohamed Salah. Salah ya? Kenapa? Alasannya karena lawannya Everton, derby dong, gengsi dong. Yoi. Dan Salah juga kalau kita lihat kemarin kan, even Liverpool mainnya jelek, Salah jadi tumpuan gitu. Jadi ya untuk kalau mau cari aman ya pilihlah Salah gitu. Walaupun orang-orang cari amannya ke Harry Kane atau ke Vardy gitu, tapi tetap lebih percaya sama si Salah gitu. Soalnya kalau Kane, Vardy itu konsistensinya, gue melihat ya dengan penilaian gue, konsistensinya tidak memberikan rasa aman seaman gue milih Salah sebagai kapten. Jadi itulah alasan gue kenapa milih Salah. Sip, cukup. Bayu gimana Bay? Gue terakhir lah, soalnya kemarin kan gue paling tinggi poinnya. Seru. Oke Bay, sikat. Gua kapten kemungkinan besar gue bakal milih Salah juga. Salah juga ya? Salah. Jadi antara Salah atau Kevin De Bruyne sebenarnya. Tapi kan De Bruyne ragu nih. Masih meragukan. Kemungkinan besar gue Salah. Kenapa Salah? Tadi udah sampai nama Raka. Dan juga Everton yang pengen membuktikan. Biasanya Everton kalau lawan Liverpool bakal main bertahan. Tapi Everton yang sekarang beda nih, dia lagi puncak klasemen, lagi tinggi-tingginya. Dan biasanya Liverpool kalau ketemu tim yang kayak gitu tuh seneng tuh. Iya. Kayak dulu kejadian membanting mereka ke bumi ya. Kejadian Munchen, Barca kan kayak gitu semua. Iya. Dan City ya kan kayak gitu semua. Iya. Gue berharap dan juga gue coba mikir beda-beda dari musim yang lalu deh. Kalau musim lalu kejadian gue bakal ngekaptenin Vardy, Kane atau Son. Tapi kayak musim ini kayak pendekatannya gue harus beda deh. Gue ngekaptenin Salah. Mainnya di mana sih? Anfield ya? Mainnya di enggak di Goodison Park. Ya, di Goodison. Oke. Ya, sekarang juga ini sih. Enggak, bentar gue komentarin dulu. Sekarang kan situasinya agak beda juga ya. COVID, terus penonton juga nggak bisa nonton kan secara langsung, artinya tekanan di stadion juga kurang gitu loh. Jadi biasanya tim tamu juga bisa tampil bagus gitu. Makanya beralasan juga kalau Bayu bilang kalau di podcast kita kemarin metodenya sekarang tuh agak beda gitu. Karena kenapa? Kalau kita kan kalau dulu kita mikir cedera, hamstring apa gimana. Sekarang beda lagi. Tahu-tahu pulang dari internasional ini match positif COVID, karantina lah apalah, itu yang ini. Jadi memang benar-benar metodenya itu agak beda musim ini gitu. Makanya fenomena poin-poin tinggi itu kebanyakan tim-tim yang tidak terduga ininya, line up-nya gitu. Kalau gua ngelihat ya. Siapa yang ini yang mikir Wilson kemarin
poinnya banyak gitu loh. Yang dulu-dulu KDB ngelawan Leeds, tau-taunya poinnya cuma 2 gitu. Blank. Blank. Jadi memang ya begitulah. Gue bisa menarik kesimpulan dari ini menanggapi omongannya Bayu tadi gitu. Oke, lanjut ke gue ya. Untuk pemilihan kapten, kalau gue pilih salah ntar disangkanya nyontek lagi. Gue pilih Son. Kenapa Son? Tadi gue udah jelasin juga di segmen pertama jauh-jauh. Karena gue ngelihat memang strateginya Mo ini agak spesial buat Son. Pergerakannya jauh lebih bagus gitu. Menitik tumpuannya ada di Son gitu. Terus untuk poin di game week kelima ini, gue memang punya feeling kalau dia bakal bermain bagus di game week besok. Jadi gue nggak ragu lagi kaptenin Son. Kalaupun memang ada berubah di menit-menit akhir sebelum deadline, ya mungkin bisa jadi salah. Tapi untuk sekarang itu gue lebih ke Son gitu aja. Kalau udah kayak gini bahasanya bakal ganti ke salah, yang udah. Ya nanti lihat. Ya nanti. Ya selama ini kan kemarin gue ini. Kan gitu. Ya gue kan kemarin. Gue kaptenin ini, transfer ini, tiba-tiba mana ada anjir, tetap konsisten gue mah. Dari game week 3 tuh. Gue bilang ini kaptennya, gue pilih itu kaptennya. Gila lu, parah banget. Oke. Jadi gue result dulu. Dari Raka tadi ada salah, dari Bayu ada salah, gua milih Son. Oke, mungkin cukup untuk segmen ketiga. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan kah dari pesan dan kesan kah dari kalian berdua? Gue mau nanya nih, gue mau ada pertanyaan sebenarnya ke Bayu nih. Gimana fantasi golf nih? Fantasi poli, gue udah main poli, fantasi poli. Gimana? Bukunya kan kemarin lu udah posting kan, baca bukunya. Udah, itu lu sudah paham nih? Udah paham. Udah paham. Oke, udah siap menjadi ini ya, top Indonesia number 1 fantasi volleyball. Ikut liga, pesertanya dia doang. Adanya PS5. Ini gue coy masukan kan gimana? Kenapa milih di best 11 Fardi sedangkan kita tim sendiri nggak ada? Satu alasannya karena tim pribadi kan kita nggak semuanya punya Fardi kan, nggak semuanya punya tim yang sama dengan best 11 dan gitu kita memilihkan best 11 itu berdasarkan manajemen resiko. Jangan sampai kita ngambil resiko yang besar di tim kita pribadi nih, salah segala macam. Kita milihin di base 11 tuh yang resikonya terkecil lah. Jadi kita kenapa ngambil Fardi sih, alasannya seperti itu. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya tuh berapa poin-poin kita game kemarin gue agak suram 41 poin doang. Oke. Rulak berapa? Ya. Gue angka kembar 66. Oke. Gua dong. Wah, mati dia. Aduh, mati dia. 70 gua. Karantina ini, Mas. 70-an. Karantina dah. Berapa? 70-an. 70-an tuh berapa? 70 berapa? Lupa gua 74 apa ya? Apa 75? 73. Nyombong lupa di 73. Iya. Lumayan lah buat game kemarin. Dan ini lagi gua sebagai mewakili Bacotin di Liga FPL Mimin posisi 1. Ada yang bisa dibanggakan dari host. Jadi nggak jadi dipecat kan? Masih dipertimbangkan lah, belum. Gitu dong. Oke, cukup. Terima kasih banyak kepada para manajer yang sudah mendengarkan kita. Semoga di game kuisnya jangan lupa. Apa? Kuisnya jangan lupa. Iya. Pantau. Kuis nanti pertanyaannya akan kita lempar di Twitter kita, kemudian pemenangnya akan kita umumkan di Instagram sponsornya kita. Oke, gitu aja. Jangan lupa follow. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.